Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, berjumpa kembali di Studio Kristen Channel. Pada kesempatan ini, saya berterima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, komen, dan share. Tanpa berlama-lama, Bapak Ibu semua, mari kita dengarkan debat antara apologet Kristen Indonesia melawan polemikus Islam. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Gini, Iya, Kak. tahu kejadian yang di Sukabumi, Pelabuhan Ratu, Jawa Barat, Yang kapan? yang sekarang lagi viral, yang umat Muslim merusak salah satu tempat di mana ada orang Kristen sedang melakukan kegiatan kekristenan, kemudian menurunkan salib, merusaknya, membanting-bantingnya. Oh, belum dengar. Belum dengar. Maaf ya Kak, saya Ini nggak gambarnya. tahu. Ini gambarnya nih, kelihatan ya. Ini mereka sedang menurunkan salib, betul? Terima kasih. Kelihatan ya? Oh ya, tapi saya belum tahu Kak. Belum tahu. Oke, nggak apa-apa. Saya kasih tahu nih Kak Yuni. Puji Tuhan, terima kasih. Selamat bergabung Kak Esbo. Oke, gini Kak Yuni. Kak Yuni, pernah dengar nggak ajaran agama Islam? Oh, tapi sebelumnya saya tanya dulu. Setuju nggak Anda kalau ada umat Muslim yang merusak gereja, ada salib begitu dipatahkan, diturunkan? Ya nggak setuju, soalnya kita sesama agama saling menghormati. Oke, baik. Kak Mini, terima kasih. Sebentar, jangan fokus dulu. Jangan fokus sama orang-orang yang kasih gift. Tenang. Gini. Terus gimana Kak? Begini Kak Yuni. Selama Anda jadi orang Islam, ya, pernah dengar nggak Nabi Isa akan datang? Abi Kak, dibalenin saya Kak. Oke, selama Anda jadi orang Islam, pernah dengar hadis yang mengatakan bahwa Nabi Isa akan datang kelak untuk mematahkan salib? Nggak pernah dengar. Dah pernah dengar. Terima kasih, selamat bergabung Kakak. Masya Allah. Iya. Terima kasih yang sudah hadir teman-teman ya. Salam kenal dari Mbak Yuni. Iya. Jadi makanya saya bilang teman-teman, banyak memang umat Muslim itu yang awam, yang mereka tidak mengerti ajaran agama Islam. Begini Kak Yuni, di dalam sebuah hadis dikatakan bahwa kelak Nabi Isa itu akan datang untuk mematahkan salib. Nah, sebelum Nabi Isa datang mematahkan salib, umat Islam udah praktek duluan. Nah, ada salib diturunkan, dibanting-bantingnya, dipatahkan. Terima kasih yang sudah hadir. Ya Allah, saya terkejut Kak. Ini saya baru naik langsung didatangin Kakak ini. Ya Allah, terima kasih teman-teman yang baik. Berat ya. Terus gimana Kak? Nah, yang saya bilang begitu Kak Yuni. Jadi, kalau tadi Anda bilang, tadi kan Kak Yuni bilang, saya tidak setuju tuh dengan kelakuan umat Muslim yang merusak salib, dipatahkan salibnya. Ketika Anda mengatakan tidak setuju dengan hal itu, besok Nabi Isa akan turun mematahkan salib, Anda juga bilang gak setuju dengan perbuatan Nabi Isa. Loh, iya gimana? Kalau Nabi Isa mematahkan salib besok, apakah Anda akan mengatakan tidak setuju? Ya kan Nabi ya, saya setuju aja. Nah, berarti Anda setuju. Maksudku kan Nabi, dia sendiri yang. Tapi kalau kita kan di Indonesia apalagi ya, agama kan ada 5 yang viral ya. Maksudku kok yang viral, yang diakui negara kan ada 6 ya sekarang. Apa 5? Saya udah 5 yang tahu. Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. 6. Kan 5 kan. Nah, kalau dari 6 malah sekarang ya. 6. Nah, kalau dari kecil saya sudah diajarin sama guru saya ya. Itu tidak boleh saling mencela, menghina, mengejek. Pokoknya kita saling menghormati satu sama lainnya. Itu. Apakah Isa nanti akan datang untuk menghormati salib? Isa datang untuk. Berat saudara. Kan makanya serba salah, dilema gitu loh. Jadi sebenarnya gimana? Kita ini harus berhenti munafik begitu loh ya. Jangan kita ini hidup dalam kemunafikan bahwa Islam itu memang ada di ajaran Islam itu yang mengajarkan kebencian terhadap simbol Kristen. Salah satunya adalah salib.
Salib itu kan simbol Kristen dan itu akan dipatahkan oleh Isa. Waduh, menangis dia. Oke, Kak Yuni cukup ya? Enggak kurang lama toh? Enggak kurang lama toh. Iya, ya ampun, masa sebentar doang. Masa sebentar doang. Digarang enggak apa-apa digarang. Coba ada orang, ada catatan. Gini, saya undang gini. Begini Kak Yuni, nanti banyak muslim-muslim yang protes sama saya. Bilang begini, kamu ya beraninya sama Islam yang awam. Katanya gitu. Atau gini aja dah, oke kita lanjutkan. Saya mau memberitakan begini. Kalau menurut Kak Yuni, ini, Isa itu di dalam ajaran agama Islam itu merujuk kepada Yesus ya, betul? Isa itu kalau di Islam itu setahu saya yang aku yakini nabi. Iya, merujuk kepada Yesus, betul nggak? Ya nabi. Iya, Isa kan versi Islamnya. Ibunya namanya Maryam, betul? Betul. Nah, kalau Yesus yang mengandung tanpa menikah. Langsung mengandung dari Tuhan. Oke. Ya. Di dalam ajaran Kristen ada tokoh namanya Yesus. Ibunya juga bernama Maria. Dikandung juga tanpa persetubuhan. Berarti itu kan merujuk kepada sosok itu, betul nggak? Oke. Nah, kita ngobrol santai nih. Begini, Kak Yuni. Di dalam ajaran agama Islam, menurut Al-Quran, sosok yang suci, tidak berdosa, itu siapa? Maryam. Tapi yang tegas-tegas dikatakan di sosok yang suci dan tidak berdosa itu adalah Isa. Itu ada di dalam Quran, surat Maryam ayat yang ke-19. Ketika malaikat datang kepada Maryam, ruhnya Allah yang menjelma menjadi manusia datang kepada Maryam. Dia berkata kepada Maryam, "Innama ana rasulu li ahaba laki gulaman zakiyan." Tahu? Kak Edis, aku ini pernah dengar Kak Edis TV, tapi kok aku belum mengenal banget ya Kak. Maaf ya Kak, Kak Edis TV ini berarti agamanya apa kok pinter ngaji? Saya adalah seorang Kristen, Kak Yuni. Terus kok pinter? Karena saya mempelajari agama Islam. Oh, jadi semua agama dipelajari gitu? Ya, enggak semua agama. Semua agama saya pelajari, tapi yang paling dalam saya pelajari itu Islam dan Kristen. Saya baca Al-Quran tuh sudah saya khatamkan. Dari Al-Fatihah sampai Anas, dari Anas balik lagi ke Al-Fatihah. Itu sudah saya khatamkan lebih dari 100 kali. Bahkan saya berani mengatakan, di bawah kolong langit ini tidak ada orang Islam yang lebih ngerti agama Islam daripada saya. Gak ada. Malah ada yang ngatain katanya saya Islam KTP gitu ya jadi Kak. Nah itu. Jadi gini Kak Yuni, tahu nggak alasan Kak Yuni? Aku memang nggak mondok Kak, tapi saya Islam dari lahir. Iya, begini Kak Yuni, tahu nggak? Menurut saya Anda ini orang baik, orang yang rata-rata lah baik ya. Iya. Anda mengasihi sesama orang Kristen, Anda kasihi. Kenapa? Alasannya karena Anda Islam KTP. Iya, makanya saya bilang. Lu ya enggak Kak, enggak. Soalnya enggak. Aku mau jawab di sini kalau KTP. Kalau Islam KTP itu orangnya cuma KTP-nya memang Islam, tapi dia enggak akan sholat, enggak menghormati orang mungkin ya. Terus semena-mena, tapi saya masih menghormati orang lain, menghormati ibu saya terutama ya, menghormati kedua orang tua itu wajib. Terus saya juga ngaji, sholawat, sedekah, semua tak lakukan loh Kak. Aku bukan justru Anda melakukan itu Kak Yuni karena Anda tidak menjalankan ajaran agama Islam. Makanya saya bilang, Anda akan baik-baik saja jika Anda Islam KTP. Tetapi jika Anda mempraktekkan ajaran agama Islam, yang terjadi ya seperti yang di Sukabumi. Ada salib dipatahkan. Oh berarti itu belum belajar.
Justru belum tahu. itu sedang melaksanakan ajaran agama Islam, Kak Yuni. Enggak, dari sana pun kalau agama Islam itu diwajibkan menghormati agama lain. Nah, ustadz-ustadz yang saya dengarkan dari ustadz siapa? Hadi Hidayat, Bu Yahya, semua kita itu hidup di Indonesia harus saling menghormati antar sesama agama, nggak boleh saling mencela gitu. Itu Iya, tetapi hadis-hadis berbunyi yang sebaliknya. Jika kamu bertemu dengan Wahyudi dan Nasrani di jalan, maka desaklah mereka ke jalan yang sempit. Pernah dengar hadisnya? Enggak. Nah, Gimana? perangilah Aku orang-orang. dengarnya cuma saling menghormati aja. Jadi kalau misalnya saya selawat ya Kak, saya kan selawat di sini roomnya selawat, kadang PK-PK sama teman juga, kadang itu qasidah. Nah, mereka yang masuk itu kan ada orang Kristen. Kak Yuni, saya Kristen, tapi saya kok asik mendengarkan Kak Yuni selawat. Nah, ada gitu juga. Ya, iya, Kak, itu jawab, artinya terima kasih, aku itu menghormati. artinya dua orang awam sedang berbicara. Oke lah Kak Yuni ya, kita cari dulu muslim yang sungguhan, yang ustazah sungguhan ya. Oh, saya mau pesan nih, Ada satu video menarik nih. Jadi Kak Yuni Ya Allah, besok aku kalau dikatain ustazah sungguhan. Begini. Memang aku bukan ustazah Kak. Oke, Saya mau rakyat biasa Islam. Oke, rakyat baik. Rumah saya ya. bukan Kak Yuni tahu nggak kesibukan nanti di surganya umat muslim? Kesibukannya ya kita apa yang dilakukan di dunia, amal ibadah kita itu di sana nanti dibalas. Itu. Oke, baik. Ini kesibukannya ya. Oke, coba Kak Yuni dengarkan. Besok kalau pengajian, coba Kak Yuni angkat ini tema ini. Coba ya. Saya pengen tahu reaksinya Kak Yuni ya. Dengarkan. Kaum muslimin. Tapi kata Rasulullah, kesibukan para lelaki nanti di dalam surga adalah, malu saya ceritakannya nih. Mau terus? Kesibukan para lelaki yang masuk surga di surga adalah memecah perawan istri-istrinya. Perawan istri-istrinya. Habis malam pertama dapatkan perawan istri, selesai ya perawan lagi. Nah itu kalau yang benar-benar soleh, laki-laki yang soleh perbuatannya baik, memang di sana dibalas oleh bidadari. Nah, Yang baik loh ya. Tapi kalau kelakuannya yang di dunia ini bejat. Ya apa tidak aja, salah. itu. Justru kalau yang penting mengucapkan syahadat. Aduh, banyak sekali yang tidak diketahui oleh Kak Yuni nih ya. Perhatikan ya. Nih. Enggak. Perhatikan ini Kak Yuni ya. Yang penting mengucapkan syahadat. Nih, perhatikan. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Itu nanti setelah perbuatan jahat itu dihisab. Wa in salam, bagaimana kalau dia berzina? Bagaimana kalau dia mencuri? Kata Nabi, wa in zana wa in saraq. Dia berzina, dia mencuri, tetap masuk surga. Tapi karena dia bertobat. Tidak ada karena bertobat, karena mengucapkan syahadat. Iya benar gini. Kalau sudah masuk di alam sana ya nanti kita itu dosa sekecil apapun perbuatan kita salah segini pun itu ada balasannya. Jadi misalnya yang benar-benar baik ya kayak kalau sudah di alam surga nanti langsung masuk surga. Wah itu enak gitu. Tapi mereka yang berbuat dosa misalnya ngerasani uang, mencela uang, membunuh orang itu tetap mendapatkan dosa. Nah di sana itu dihabiskan dulu Baik, itu. kenampaknya dia masih mau lanjut teman-teman. Oke, kita lanjutkan. Nggak apa-apa, dia nampaknya masih bersikukuh. Oke. Tadi Anda katakan, oke lanjutkan dulu, lanjutkan. Nanti kalau benar-benar sudah ibaratnya sudah dicuci bersih sih karena dia bersyahadat, lama kelamaan nanti dia memang masuk surga gitu. Kak, tapi nanti setelah dosa-dosanya semua tadi habis. Oke. Sekarang saya mau tanya, apa yang Allah inginkan untuk umat manusia? Apakah Allah ingin supaya manusia bertaubat dan tidak berbuat dosa? Allah menginginkan manusianya itu bersujud kepadanya. Sebentar, coba perhatikan pertanyaan saya nih. Ya. Apa? Ini tapi jangan bertengkar loh ya. Iya, kita tidak bertengkar. Kita ini berdiskusi. Nggak bertengkar ya. Oke. Begini, Kak Yuni.
Kak Yuni, ya. Gimana sih nyanyinya? Ada lagu itu. Gadis kerudung hitam pujaan. Ya kan? Betul nggak? Nah, kita berjumpa di teras Sintaro. Oke, baik. Gadis kerudung hitam. Saya mau tanya Ya, dulu. saya Apa yang Allah inginkan untuk agar umat manusia kerjakan? Bertaubat atau berbuat dosa? berbuat baik. Jadi mereka yang sudah dilahirkan dari kecil berbuat baik, Gimana? mati berbuat baik, Berbuat bersujud baik. kepada Allah. Nah, Oke. jadi kalau yang lahir kok sudah lahir dari orang baik-baik dan dia bisa menjaga perbuatannya baik-baik terus, nanti langsung cepet aja masuk surga ya. Tapi mereka yang berbuat dosa, yang pokoknya berdosa, berbuat jahat gitu. Tapi kok mau bertaubat, Allah tetap mengampuni gitu Kak. Jadi nanti benar Allah sudah mengatakan gini, sebaik-baik orang itu orang yang bertaubat. Jadi mereka yang sudah berbuat baik, jangan mencela orang yang berbuat jahat. Orang yang berbuat jahat suatu saat pasti juga bisa baik. Jadi kita yang baik sama yang jelek harus saling menghargai, nggak boleh mencela. Baik. Sudah bisa saya tanggapi? Bisa saya tanggapi? Suara saya tiba-tiba hilang atau bagaimana nih teman-teman? Apakah suara saya Begitulah Kak terdengar? yang aku pelajari ya. Saya bukan lulusan pondok Kak, saya bukan lulusan pondok, tapi dari kecil itu sudah sekolah ngaji, sudah diajarin sama ustadz saya bahwa intinya orang itu suruh bersujud, suruh beribadah, gitu, berbuat baik. Oke. Itu aja. Oke. Semua agama mungkin mengajarkan berbuat baik. Baik. Sekarang saya tanya, saya balik ya. Itu Ya. bukan ajaran agama Islam. Semua agama ya. Sebentar, suara saya terdengar? Saya. Apakah suara saya Iya. terdengar? Oke, ya. Oke. Baru Masih yang semuanya. Anda utarakan tadi, Kak Yuni, yang baru Anda narasikan tadi, itu bukan ajaran agama Islam. Ajaran agama Islam itu yang sebaliknya. Aneh, Oke, nih saya kasih tunjuk. aneh ini Kak Adis. Coba sekarang gini. Kalau orang tidak berdosa, orang tidak berbuat dosa, kan ada itu dalam agama Islam itu disebut dengan taubatan nasuha, orang yang tidak berbuat dosa, betul? Allah suka nggak dengan orang yang tidak berbuat dosa? Allah suka orang yang tidak berbuat dosa. Allah suka Tidak. orang yang berbuat Kalau tidak berbuat dosa, justru dimusnahkan sama Allah. Nih, saya tunjukkan hadisnya. Waduh, berat. Bingung aku. Baik, saya tunjukkan hadisnya ya. Nih, ini sebuah hadis, perhatikan. Yang penting tidak menyebutkan Allah. Nih ya, ini Imam Muslim, Sohih hadis riwayat Muslim nomor 2749. Apa dikatakan? Demi zat yang diriku berada di tangannya, jika kalian tidak berbuat dosa, Allah akan hilangkan kalian dan akan datangkan kaum lain yang berbuat dosa. Iku mungkin ketikanya salah itu. Ketikanya Saya belum pernah salah. membaca itu. Baik, kita cari Saya yang belum model yang pernah lain. melihat seperti itu. Waduh, makanya saya bilang tadi, pantas Anda masih Islam. Perhatikan, perhatikan ya. Nih, ini hadisnya lagi nih. Sahih Muslim 4936. Jangan dibilang ketikannya salah nih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, telah bersabda, demi zat yang jiwaku di tangannya, seandainya kamu sekalian tidak berbuat dosa sama sekali, niscaya Allah akan memusnahkan kalian. Nah, Kak, tapi selama ini usia saya sudah sekarang 40 loh ya. Saya belum pernah melihat ini, baru kali iya, ini. makanya saya bilang, oh, saya balik Berarti dulu kamera bisa-bisa saya. ini. Oke, saya mau mengatakan sesuatu yang sangat bombastis nih. Saya tanggapi ya. Jika tadi kan Anda bilang sudah umur 40 belum pernah dengar ajaran seperti itu dalam Islam kan? Makanya Itu saya belum bilang pernah. gini. Soalnya Makanya gini. selama ini Makanya saya oke, ini statement saya. Seandainya Kak Yuni mau mendalami agama Islam dalam satu malam ini, malam hari ini sungguh-sungguh mendalami agama Islam dengan saya,
nanti malam Kak Yuni akan tidur nyenyak, tetapi besok pagi Kak Yuni akan telepon tukang loak. Halo tukang loak, apa? Tolong datang ke rumah, angkut hadis-hadis ini dan bawa bersamamu. Nah. Aduh. Oke lah Kak Yuni ya, kita undang muslim yang lain ya. Tapi ya Kak ya, pokoknya kayak Dia mau terus teman-teman. Sepengetahuanku, aku itu Kak ya, Ustadz berapa aja yang aku ikuti, yang aku dengarkan, yang aku pelajari ya semua. Ini hadis ya, belum pernah aku mendengarnya. Iya, makanya saya bilang. Malam ini, kali ini. Iya, baru malah berbuat dosa, maka aduh, dimusnahkan. Iya, aneh kan? Aneh itu kan? mungkin yang ngetik salah kok. Yang ngetik salah. Atau gini, ada HP satu lagi di situ? Ada. Coba ini ketik. Tapi internetnya kuat marah Kak, soalnya aku bayar gitu. Oke, coba diketik di situ. Kuat. Oke, coba diketik di situ. Hadis tidak berbuat dosa akan dimusnahkan oleh Allah. Ketiknya begini, hadis spasi tidak berbuat dosa akan dimusnahkan oleh Allah. Mbak. Hadis tidak berbuat dosa akan dimusnahkan Allah. Sebentar. Tuh, coba terima lagi waktunya biar kita pakai. Ini satu round terakhir ya. Round terakhir ya. Boleh. Oke, silakan. Hadis tidak berbuat dosa kok aneh ya. Aku malah pusing ini dengar ini tadi. Pusing, rek. Piye to rek. Masya Allah. Ini orang bener ini yang hadir ke room saya Kak. Iya orang betul. Ada berapa orang yang nonton di situ? 563. 563. Di sini di sini ada berapa? Nggak tahu berapa. 25.000. Kak Edis. Makasih Bang Aman. Makasih Bang Aman. Lama Hadis Bang Aman tidak tidak kelihatan. berbuat dosa. Thank you Bang Aman. Saya Kak. Kakak ini asli Sukabumi ya? Bukan Sukabumi, saya ini orangnya suka berkelana kemana-mana. Ke Surabaya ya tahu. Ponorogo tahu nggak Kak? Ponorogo tahu, Ponorogo. Di sini banyak sate Kak. Nanti kalau mampir tak kasih sate Ponorogo. Iya, biasanya uang Ponorogo ayu rek. Nah. Ya usia 40 aja masih kayak gini ya Kak. Pakai filter. Ya, coba silakan lanjut. Coba dibacakan hadisnya. Ini malah kayak Raja Fir'aun ini. Iya. Ayo, silakan. Hadis yang menyatakan bahwa jika manusia tidak berbuat dosa, Allah akan menganiaya dengan kaum lain yang akan berbuat dosa dan melanggar. Betul kan? Aneh Kak. Wah, ringkasan AI ya. Berat. Ini tulisannya ada ringkasan AI. Ada kan? Yang membuat AI. Yang membuat AI? Ini ada tulisannya. Oke, coba cari hadisnya. Coba, jangan cuma satu itu, coba yang lain. Turun kan banyak tuh literasi itu. Coba baca yang lain. Hadis yang dimaksud demi zat yang ini sebenarnya ya. Silakan. Ya. Hadis yang dimaksud demi zat yang jiwaku berada di tangannya, seandainya kalian tidak berbuat dosa, saya Allah akan mengganti kalian dengan kaum yang berbuat dosa. Nah, kemudian mereka bermohon ampun kepada Allah, lalu Allah mengampuni mereka. Saudara. Oh, berarti intinya Gigi anu Kak, apa? Awake dhewe kan berbuat dosa ora masalah, sing penting kok tobat ngono to. Iya. Makanya. Tapi aku kok mau berbuat dosa dia. Nah, itu dia. Kalau kamu tidak berbuat dosa sama Allah, kamu akan dimusnahkan. Makanya justru yang penting itu Anda kalau jadi muslim berbuat dosalah sebanyak-banyaknya, nanti ucapkan syahadat masuk surga. Enggak gitu konsepnya, enggak gitu Kak, enggak terus gitu. Gimana?
Gini, kalau yang saya pelajari dari dulu ya, nah Ustadz saya itu namanya Amir Samsuri, ada juga yang Ustadznya itu namanya Pak Puji, itu terkenal juga di desaku. Kalau yang dari YT ya, nggak boleh nyebut lengkap ya, YT ya, itu Ustadz Hadi Hidayat, itu lulusan dari luar negeri juga. Duh, Adi Hidayat mah tiap hari udah. Adi Hidayat dia nggak berani sama saya diskusi. Gini. Gini. Oke, saya Kak Yuni, ini terakhir nih Kak Yuni. Kak Yuni saya mau tanya ya. Kak Yuni. Tangan dulu sedikit. Oke, silakan. Gini, kalau dalam pengertianku, pelajaran yang aku pelajari ya, agama yang pelajari gini Kak. Manusia itu kalau berbuat dosa segunung apa tingginya, segunung Himalaya ya, sedalam apa laut, paling dalam di dunia apakah? Laut di Filipina, Palung Mindanao. Nah, itu kalau mau berbuat tobat, benar-benar tobat dan nasuha, tidak akan mengulangi hal itu lagi. Itu memang bagaikan bayi yang baru lahir, nol. Di sana nol, walaupun tadi sudah segitu banyak dosa itu. Tuh, jangan percaya. Jadi kalian semua yang misalnya sudah benar-benar berbuat dosa parah, bertobat, dan tidak akan mengulangi lagi, yaitu ibarat bayi yang baru lahir, nol dosanya. Baik. Oke, saya tanggapi ya. Ada dua dari statement Kak Yuni tadi. Dua-duanya merupakan fitnah terhadap ajaran agama Islam. Iya, itu di sini Kak Yuni sudah memfitnah Muhammad dan memfitnah Allah. Jangan Baik. Begini, Kak Yuni, di situ ada Al-Quran ya? Ada. Oke, coba. Tapi artinya nggak ada. Artinya tidak ada. Baik. Aku... Karena ini belum selesai, kita bikin lagi satu round lagi ya. Karena belum selesai nih teman-teman ya. Boleh. Kita kasih rematch lagi satu kali lagi. Begini, Kak Yuni ya. Coba diketik saja di Google karena di situ tidak ada artinya ya. Saya sudah bilang. Tapi di kamar sebelah Kak, aku tidak mencari. Oke, begini Kak Yuni ya. Alasan kamu masih Islam, salah satunya adalah karena kamu membaca Al-Quran, tapi kamu tidak membaca artinya. Jikalau kamu membaca artinya, kadang-kadang pakai arti. Oke, coba ketik di Google surat At-Tahrim ayat yang ke-8. Coba. At-Tahrim ya. Tadi kamu bilang kan kalau orang bertaubat pasti akan diampuni, bahkan seperti bayi yang baru dilahirkan. Oke, coba kita buktikan. At-Tahrim ayat berapa? Ayat ke-8. Ayat 8. Ya. Jadi menurutmu ya, kalau orang sungguh-sungguh taubat nasuha pasti diampuni? Iya. Wah, tidak benar. Bukan menurutku, dari Ustadz juga. Aku belajar. Ustadz itu telah memfitnah Al-Quran. Kita buka ayatnya. Apa kata Allah? Apa kata Al-Quran? Kalau sungguh-sungguh bertaubat. Coba. At-Tahrim ayat 8. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Taubat nasuha. Mudah-mudahan Tuhanmu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersamanya. Cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanannya. Mereka berkata, ya Tuhan kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Terus yang salah. Di situ kalau sudah taubat nasuha, taubat yang semurni-murninya, pasti diampuni atau mudah-mudahan diampuni? Coba baca lagi. Yang sebenarnya mudah-mudahan Tuhan. Mudah-mudahan berarti mudah-mudahan atau pasti? Mudah-mudahan. Jadi kalau Kak Yuni bertaubat dengan taubat nasuha, mudah-mudahan. Coba sekarang saya tanya. Iya mudah. Sekarang saya tanya. Yang ngomong mudah-mudahan diampuni siapa? Surat At-Tahrim ayat 8. Iya, yang bicara di situ siapa? Yang berfirman mudah-mudahan Tuhanmu akan mengampuni siapa? Allah. Masa Allah ngomong mudah-mudahan Tuhanmu akan mengampuni? Nah, coba. Mungkin yang mengartikan
Masuk akal nggak Allah bilang bertobatlah kamu dengan taubatan nasuha, mudah-mudahan Tuhanmu. Loh, masa Allah ngomong mudah-mudahan Tuhanmu? Coba baca lagi coba. Mudah-mudahan Tuhanmu, betul nggak? Aku iki mus. Allah, aku ki Islam ya Kak. Islam memang Islam Kak aku, tapi ki aku nggak lulusan pondok jadi nek kon jelimet-jelimet aku dhewe malah mumet. Iya mulakno kuwi, Cak. Saya tak pelajari nih. Sing penting pokoknya yo sing nang jero atiku sing tak pelajari selama iki ngene Kak. Aku dilahirkan dari seorang Islam kan, bapak ibu Islam juga. Dari kecil sudah dilatih ngaji. Sing penting kowe aja menghina orang lain, aja mencela agama lain, saling menghormati. Ngono. Wes, jadi mbak kakak agamane Kristen, aku Islam, ya ora masalah. Agamamu, agamaku, agamaku. Intinya wis ngono. Jadi, nak masalah ini manglo artinya kalau malih mudah-mudahan, padahal selama ini yang aku terangkan kan pasti diampuni ya. Baik, oke. Jadi itu mudah-mudahan ya. Ternyata selama ini dengarnya pasti diampuni. Ternyata mudah-mudahan. Ternyata menurut Al-Quran mudah-mudahan ya. Tidak ada kepastian, betul? Ya mudah-mudahan. Ini. Tapi kalau ini salah ketik gimana Kak? Kalau salah ketik lagi. Oke, ini yang terakhir nih. Yang terakhir. Begini kayu kepada muslim ini kok yang datang ini kok yang mohon yang datang tuh yang pinter-pinter lah ya. Yang pinter-pinter, jangan yang datang itu yang ya taulah kalian ya, yang datang ke sini cuma modal nekat. Oke ya, kita mulai saja diskusi kita. Kita undang tamu pertama kita ada Argo Legend. Ya, silakan Bang Argo Legend. Selamat malam, Bang. Oke, Des. Ya, silakan nyalakan kamera, Bang. Kristen, Bang. Oke, saya turunkan dulu ya, Bang ya. Mohon maaf ya, Bang Argo. Oke, ya. Bang Des. Oke, salam. Mohon maaf, shalom, Bang. Mohon maaf, Bang. Saya turunkan dulu. Sekali lagi ya, teman-teman ya. Kepada teman-teman yang Kristen, saya bukannya bagaimana ya, teman-teman mohon maaf ya, mohon pengertiannya bahwa ini channel ini kita buka, kita siaran langsung ini untuk mengadakan diskusi lintas iman ya. Jadi jangan teman-teman mengajukan permintaannya kalau teman-teman Kristen ya. Jadi bukannya terkesan seperti apa gitu ya. Jadi harap mengerti gitu. Kepada yang muslim ya, kalau mau naik tolong ya, naik bawa ilmu, jangan kalau naik itu bawa marah-marah, nekat. Ya, kita naikkan lagi ada Rezeki Krestalesia. Aduh, terpental lagi. Oke, kita kasih naik ada Afner Ali. Ya, silakan Afner Ali. Selamat malam. Halo? Afner Ali? Oke, baik. Nampaknya banyak yang datang ke sini jadi batu hitam nih. Kalau jadi batu hitam, kita pulangin dia ke tungku ya, teman-teman ya. Saya sudah bilang, teman-teman, kalau Anda seorang muslim, ya kan, tapi Anda tidak punya ilmu, Anda jangan naik kemari. Nanti Anda dapat berakibat gugup, ya kan? Lalu Anda tidak bisa bicara, terdiam, bahkan mengakibatkan Anda bisa jadi ketahanan. Jadi kalau Anda tidak punya ilmu, ya Anda nonton saja begitu ya. Jangan Anda mengajukan permintaan naik. Sekali lagi, kalau Anda seorang Islam tidak memiliki ilmu apa-apa tentang agama Islam, tolong jangan naik. Nanti akibatnya Anda naik di sini cuman diam-diam, grogi, begitu ya. Nah, tema kita kali ini itu adalah tentang ini. Tunjuk satu keturunan Ismail yang jadi nabi di dalam Al-Quran. Kalau ada, saya lompat dari Monas. Ya, sekali lagi ya. Kalau ada
kalau bisa Anda menunjukkan satu keturunan Ismail yang menjadi nabi di dalam Al-Quran, maka saya terjun dari Monas. Kita sederhana-sederhana aja ya, dari mulai yang ringan sampai sederhana teman-teman. Oke ya, kita kasih naik. Ini ada, sebentar ya, ini banyak yang mengajukan permintaan naik tapi followersnya masih sedikit. Sekali lagi teman-teman ya, ini ada Ahmad ini. Saya invite dulu Ahmad. Silakan saudara Ahmad. Anda jangan mengintip-ngintip di bawah ya. Silakan Anda sudah saya undang Anda naik itu. Kecuali Anda memang butuh didampingi Ustadz dan Anda tiada sanggup, tiada berani lagi, boleh Anda nonton-nonton saja di bawah ya. Silakan. Silakan. Berat ini nampaknya ini si Ahmad. Nampaknya dia sudah kapok mungkin saudara-saudara ya. Oke, kita kasih naik, ada Jack of the Truth. Oke, kita kasih naik. Ya, selamat malam Jack. Anda seorang muslim? Makasih Kak nih, terima kasih. Halo Jack. Halo, shalom Bang Edis. Sorry kepencet Bang Edis. Saya turunkan lagi ya, saya turunkan ya. Sekali lagi teman-teman ya. Kalau Anda seorang Kristen, tolong Anda jangan mengajukan permintaan naik. Forum ini tidak saya buat untuk seorang Kristen, tapi forum ini saya buat untuk diskusi dengan Muslim. Maksudnya yang Kristen nonton begitu, bukan saya buat untuk diskusi dengan Kristen. Kacong Fikri 69, apa kabarnya Bang Kacong? Baik. Kamu gimana? Baik. Kabar baik Kacong. Apakah Anda siap berdiskusi dengan baik? Tidak kesurupan, tidak kesetanan. Apalagi Anda mengucapkan darahmu halal begitu. Karena tidak sanggup menjawab, karena bingung dengan agama Islam, yang diteriakan darah halal. Gadis. Silakan. Itu kan lakum dinukum waliyadin, agamamu, agamaku. Enggak seperti yang engkau bilang itu. Kalau memang itu benar, kenapa kalian itu numpang-numpang lalu bohong, kerjanya menipu? Kenapa? Contoh misalnya, kalau memang lakum dinukum waliyadin, kalau misalnya seperti itu, bagimu agamamu misalnya. Tapi kenapa kalian numpang-numpang, kalian fitnah bahwasanya Yesus itu seorang muslim, bahwasanya Yesus itu menubuatkan akan datang nanti nabi yang bernama Muhammad. Itu kan bohong yang nyata. Masa saya sebagai orang Kristen saya diam saja ketika kamu memfitnah Al-Quran dan juga memfitnah Bible. Contoh nih, kamu bilang bahwasanya Muhammad itu adalah nabi dari keturunan Ismail. Bohong lagi. Salahnya berbicara itu cuma gimana, kayak semacam ngumpat gitu. Ya sudah, sekarang kamu saya kasih kesempatan yang selebar-lebarnya dan seluas-luasnya. Di dalam Al-Quran ada nggak nabi dari keturunan Ismail? Nabi siapa yang dimaksud itu? Iya, ada atau tidak? Kalian kan menebarkan kebohongan. Coba di mana ada nabi keturunan Ismail dalam Quran? Coba sebutkan satu saja namanya. Kalau ada saya terjun dari Monas, yuk satu aja. Siapa? Itu cuma omongan doang kamu, Dis, sebetulnya. Oke, jadi tidak ada jawaban ya. Kita beri kesempatan kepada Muslim yang lain. Tidak ada jawaban? Meninggal dunia. Oke lah Kacong, selamat malam. Kita kasih dulu kesempatan kepada Muslim yang lain ya. Langsung meninggal dunia. Kalau kalian membaca Al-Quran dan juga kalian membaca Bible, ya, nanti kalian akan menemukan bahwa keturunan Abraham yang dari garis Ishak itu terus-menerus berbicara kepada Tuhan. Ya kan?
Abraham mempunyai anak namanya Ishak. Nanti Ishak punya anak namanya Yakub. Yakub nanti punya anak-anak yang menjadi bangsa Israel. Dan Tuhan berbicara terus-menerus kepada generasi Abraham yang dari garis keturunan Ishak. Nah, lalu di Quran mana ada Tuhan pernah berbicara dari keturunan Ismail? Coba. Kalau ada, saya terjun dari Monas, saudara-saudara. Saya akan melompat dari Monas. Yuk, silakan. Kita kasih naik Muslim. Yuk, kita kasih naik Muslim. Kita diskusi dengan baik. Ya. Yang mau naik, kalau pengikut Anda masih sedikit, mohon maaf saya tidak bisa nyalakan ya. Tidak bisa naikkan ya. Anda pengikutnya baru 3, tapi mau naik ke sini. Jangan begitu. Kita kasih naik ke Kapten Le. Kapten LE. Ya, Kapten Le. Selamat malam. Kapten Le. Selamat malam. Ya, silakan nyalakan kamera Anda. Saya non Muslim juga non Kristen. Bolehkah mau bertanya? Ya, silakan nyalakan kamera Anda dulu. Silakan kamera Anda nyalakan, baru kita ngobrol. Saya kirimi Anda undangan untuk menyalakan kamera. Sudah ada di layar Anda. Silakan diterima dulu. Sudah, Bang. Non Muslim? Ya, silakan nyalakan kamera Anda dulu. Bertanya? Sudah, Bang. Sudah di mana? Saya sudah mengirimi Anda permintaan untuk menyalakan kamera dan itu sudah ada di layar Anda. Silakan tinggal oke-kan saja. Seberapa lari ya? Oke, baiklah ya, kalau tidak jelas Nggak bisa, saya Bang. turunkan saja. Kalau tidak jelas saya turunkan. Cukup sederhana ini, Anda tinggal menyalakan kamera Anda. Ini sudah 6.800 yang sudah menanti-nanti ini. Ya, kalau ada Muslim yang sanggup menunjukkan satu aja, ada nabi dari keturunan Ismail di Quran, saya dari Monas. Ya, silakan. Makanya kenapa saya bikin begini-gini? Karena ada banyak orang-orang Islam sana yang berhaluria mengatakan bahwa ada nabi dari keturunan Ismail. Siapa namanya di dalam Al-Quran? Ayo, siapa nama nabi di dalam Al-Quran dari keturunan Ismail? Ayo, silakan. Kita kasih kesempatan yuk kepada Muslim. Ya. Kita kasih naik ada Supriyadi Siregar. Ya, selamat malam Supriyadi Siregar. Silakan nyalakan kamera Anda. Saya kirimi Anda permintaan untuk menyalakan kamera. Sudah sampai di layar Anda, silakan. Selamat malam Bang Supriyadi. Abang Muslim, Bang? Saya Kristen, Bang. Cuman bilang mantap aja, Bang, gitu aja. Saya turunkan aja ya. Oke, saya turunkan dulu, Bang ya. Oke. Teman-teman, sekali lagi teman-teman ya, yang Kristen tolong jangan mengajukan permintaan naik, teman-teman. Karena itu akan memotong durasi kita. Kita di sini mencari atau mengundang yang muslim-muslim ya, teman-teman ya. Adapun teman-teman yang Kristen, teman-teman bisa mensupport ya, bisa mendukung saya dengan cara yang paling sederhana ya. Bisa klik suka, share ya kepada orang-orang yang kalian anggap perlu ya, begitu. Atau teman-teman kalau mau ikut program yang mensupport saya, teman-teman, saya itu ada satu rencana untuk mendirikan rumah apologet di sini ya, teman-teman ya. Saya mendirikan rumah apologet di sini. Jadi teman-teman yang mau mensupport bisa dengan cara mampir ke beranda saya, ya. Lihat di situ ada link untuk berkolekte bersama-sama kita bangun rumah apologet. Nah teman-teman, ada satu pengumuman yang ingin saya sampaikan teman-teman. Biasanya kan teman-teman saya ada link Saweria ya teman-teman ya. Nah itu sudah saya hapus teman-teman, karena link Saweria kita itu sudah 3 hari ini tidak bisa dibuka. Dan ada uang di dalamnya, itu nggak tahu rimbanya, nggak tahu di mana. Saya sudah kirimi email ke Saweria, tapi hanya dijawab saja, tapi tidak ada ini teman-teman. Jadi kalau teman-teman ada yang tahu,
bisa inbox saya teman-teman ya. Link Saweria yang biasanya saya tautkan itu sudah saya hapus. Nah, saya tidak tahu apa yang terjadi dengan itu. Jadi sekitar 1 bulan ada yang support lewat link Saweria itu, sampai sekarang tidak tahu rimbanya. Jadi saya login tidak bisa. Saya tidak bisa login di link Saweria itu teman-teman. Nah itulah kenapa saya beberapa hari ini saya jarang siaran, karena saya masih ingin memecahkan masalah itu. Ya mungkin dibajak atau bagaimana saya nggak ngerti teman-teman ya. Itu teman-teman. Jadi itu yang terjadi. Link Saweria kita itu tidak bisa kita gunakan, dan masih ada uang di sana yang 1 bulan teman-teman support lewat link Saweria itu tidak bisa saya ambil uangnya teman-teman, karena masih ada di dalam. Saya sudah inbox pihak Saweria, tapi hanya sekedar jawaban-jawaban, dicoba lagi kayak saya nggak ngerti apa ini Saweria ini kok seperti ini gitu loh. Mungkin teman-teman yang tahu masalah itu, teman-teman nanti bisa inbox saya ya teman-teman ya. Itu yang terjadi teman-teman. Makanya kalau mau support saya itu sudah saya hapus link Sawerianya, jangan lewat Saweria lagi. Langsung saja ke yang saya tautkan di profil saya teman-teman ya. Sudah sekitar 3 hari saya tidak bisa buka. Ketika saya buka selalu saja tulisannya login failed ya. Tulisannya itu yang arti bahasa Indonesianya itu sedang terjadi error pada sistem kami, seperti itu. Saya nggak tahu kenapa bisa begitu teman-teman ya. Entah apa yang ya saya nggak tahu lah. Oke ya teman-teman ya. Sebenarnya saya mau tampilkan di sini, tapi nanti saya upload saja ya. Nanti saya akan upload bagaimana saya tidak bisa login, kemudian tulisannya selalu muncul merah begitu. Ya error seperti itu. Saya sudah tanya, nanti emailnya juga saya akan bagikan mungkin di VT saya nanti bagi teman-teman yang ngerti ya teman-teman ya. Jadi jangan lewat Saweria teman-teman, jangan lewat Saweria. Oke, kita kasih naik, ada Guslin. Ya Guslin. Ya silakan nyalakan kamera Anda Guslin. Halo Guslin. Halo. Iya baik, saya turunkan ya. Iya saya nggak tahu teman-teman. Saya nggak tahu kenapa itu teman-teman. Saya mau tampilkan di sini tapi belum saya sensor ya, belum saya sensor. Tapi nanti saya akan upload di VT saya teman-teman. Saya upload mungkin dalam 1 hari atau 2 hari sampai itu ada jawabannya lah. Ya sekali lagi teman-teman, kalau ingin mensupport saya jangan lewat link Saweria, karena link Saweria saya itu saya tidak tahu kenapa saya tidak bisa login di sana teman-teman. Saya tidak bisa login di sana karena nggak tahu apa yang terjadi teman-teman. Ya jadi yang sebulan sudah support, yang selama 1 bulan sudah support lewat link Saweria itu, ya sampai sekarang tidak bisa saya ambil support dari kalian itu. Itu masih saya tanyakan kepada pihak Saweria dan sampai hari ini tidak ada jawaban yang jelas. Hanya dia bilang dicoba lagi sekarang kak, katanya begitu. Nggak tahu, kayak main-mainan gitu mereka jawabnya. Ya. Jadi kalau teman-teman mau support langsung ke sini saja teman-teman ya. Ke sini saja langsung. Sebenarnya lebih bagus teman-teman langsung ke ini. Nah teman-teman ya, kalau mau support langsung ke sini teman-teman. Bagi teman-teman yang mau support langsung saja ke sini. Jadi jangan lewat Saweria lagi teman-teman. Ya, yang di Saweria sampai hari ini itu belum bisa kita ambil teman-teman, karena sampai sekarang saya tidak bisa login di situ. Entahlah itu kena hack, entahlah apa, yang jelas pihak Saweria harusnya kan bertanggung jawab begitu. Ya, harusnya seperti itu. Mau dibajak kah, mau diapa, seharusnya pihak Saweria yang bertanggung jawab. Itulah teman-teman, beberapa hari ini saya jarang sekali siaran karena saya masih mikirin itu dan mencoba bolak-balik untuk login tapi tidak bisa teman-teman.
Saya coba bolak-balik login, bolak-balik lagi, nggak bisa. Udah 3 hari ini teman-teman. Sudah 3 hari. Oke ya, kita lanjutkan kembali. Kita lanjutkan kembali diskusi kita. Kita akan mengundang muslim-muslim untuk diskusi ya teman-teman ya. Sebentar, background saya tadi mana? Aduh. Sabar ya teman-teman ya. Oke, kita mulai lagi ya diskusi kita ya teman-teman ya. Ya, seperti itulah teman-teman ya. Seperti itulah kenyataannya. Oke, kita kasih naik ada toko dakwah. Toko dakwah. Ya, toko dakwah. Silakan nyalakan kamera Anda. Halo toko dakwah. Gimana Bang Edis? Gimana Bang Edis? Iya, silakan nyalakan kamera Anda. Mari. Kalau mau diskusi silakan. Toko dakwah. Baik. Ya. Ini mau bahas apa dulu ini? Oke, baiklah ya, kita kasih turun ya. Kita kasih turun teman-teman ya. Kita cuman ngobrol sama orang yang jelas-jelas saja ya. Oke, kita kasih naik lagi ada Bustomi Ahmad. Silakan Bustomi Ahmad. Nyalakan kamera Anda, mari kita diskusi. Silakan. Halo, Bus. Ini nampaknya kemarin Anda lagi memberitakan Al-Qur'an, Anda ditampol. Siapa yang menampol Anda kemarin itu? Anda lagi memberitakan Al-Qur'an tapi Anda kena tendang. Kenapa itu Bang? Gimana? Bahan diskusinya apa sekarang? Kemarin kita kan lagi diskusi, betul? Ya. Nah, kemudian ada orang yang memukul kepalamu. Iya. Siapa itu? Itu penyusup Mas Edis. Penyusup, berat ini. Bukankah Anda itu lagi memberitakan Al-Qur'an, tapi kenapa Anda malah ditampol? Berat ya. Ya silakan. Apa mau Anda sampaikan? Silakan. Ya di Al-Qur'an itu kan karena kita sebentar lagi bulan puasa, di Al-Qur'an itu kan ada ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di situ karena kalian melihat orang Yahudi puasa lalu kalian ikut-ikutan puasa gitu kan? Betul. Tunggu dulu saya mau nanya. Ya kan kalian kan niru-niru Yahudi. Wahai orang-orang muslim, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana kaum-kaum yang sebelum kamu. Betul? Iya. Iya betul. Iya, berarti kalian ikut-ikutan puasa. Ada orang Yahudi puasa, ikut-ikutan puasa, ya kan? Walaupun nggak tahu mau ngapain. Saya di Injil juga pernah baca bahwasanya umat-umat Nabi Isa juga berpuasa katanya Mas Edis. Betul nggak? Iya, tapi berpuasa di dalam Bible itu ada kaitannya dengan peristiwa-peristiwa tertentu. Ada sesuatu yang diperingati di balik itu. Nah, kalau orang Islam puasa, ini misterius, memperingati apa nggak jelas. Ketika kalian puasa, kalian itu berpatokan kepada bulan, ada bulan sabit begitu, betul? Betul ya, gak? Betul. Nah, apa kaitannya sama bulan sabit ini kalian? Apakah kalian sedang melakukan ritual pemujaan dewa bulan atau bagaimana? Ya, selain itu dari perintah dari Allah,
dan juga di situ Al-Quran diturunkan bang sebagai bentuk rasa syukur seperti itu bang. Di mana ayatnya ini? Anda ini kalau ngomong gini, kenapa sih kalau orang Islam itu bicara selalu saja dalilnya itu ngarang gitu loh? Bah, memang itu bang, Al-Quran diturunkan pada waktu bulan Ramadan bang, sehingga di mana ayatnya? Di mana ayatnya Quran diturunkan pada bulan Ramadan? Unzila fihil Qur'anu hudal. Pokoknya ada ayatnya gini bang. Pokoknya pantesan Anda kemarin kena tampol. Nanti Anda kena tampol lagi dari belakang itu, karena asal ngomong, asal bicara saja. Quran itu diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Nggak ada diturunkan pada bulan Ramadan. Selalu saja Anda ini ngarang bebas loh. Di dalam Al-Quran itu dibilang begini, diwajibkan atas kamu berpuasa. Betul? Ya betul. Sebagaimana kaum-kaum yang sebelum kamu. Siapa itu kaum-kaum sebelum kamu? Makanya saya tanya kepada sampean bang. Ya orang-orang Quraisy lah, bagaimana orang-orang agamanya Muhammad, gimana? Betul tidak? Emang ini pengikut Nabi Isa nggak diwajibkan berpuasa? Di mana pengikut Nabi Isa di dalam Quran berpuasa, di mana? Yang saya baca di beberapa sejarah itu umat-umat terdahulu yang menjadi. Iya, di mana? Siapa umat terdahulu yang berpuasa dalam Al-Quran? Siapa? Apakah orang Wahyudi? Apakah orang Nasrani? Apakah orang Quraisy? Yang mana yang dimaksud umat terdahulu yang berpuasa itu yang mana? Semuanya bang, orang-orang Yahudi dan Nasrani bang. Mana ayatnya? Mana? Bukan di ayat tapi di sejarah bang. Makanya saya bilang bang, ketika Anda menjelaskan agama Islam, Quran Anda itu hampir-hampir tidak ada gunanya. Bukan gitu bang, kan sampean itu kadang mengklaim bahwasannya kenapa kalian menyembah sesuatu orang yang sudah dikubur. Lompat lagi. Fokus saja dulu bang. Begini loh, ketika orang Islam ditanya tentang agama Islam, kenapa orang Islam itu bicaranya bukan pakai Al-Quran, tetapi pakai Al-Congor? Itu yang saya sesalkan. Coba kalau ngomong pakai Al-Quran, dalilnya ada di Quran gitu loh. Masalahnya sampean itu selalu Masalahnya Al-Quran kami tidak lengkap kan, gitu bilang. Masalahnya Al-Quran kami ini hampir-hampir tidak ada gunanya kan. Makanya kami ketika menjelaskan haruslah pakai congor kami gitu. Nah, betul. Ya, izinkan saya ngomong dulu bang. Silakan. Maksud daripada lengkap itu bang, Al-Quran tidak mungkin menerangkan tentang bagaimana membuat cilok. Saya nggak nanya bagaimana membuat cilok. Saya nggak nanya itu. Yang saya tanya nih, tunjuk satu keturunan Ismail yang jadi nabi di dalam Al-Quran, yuk. Silakan. Kalian kan mengklaim bahwa Islam ini adalah garis keturunan Nabi ya dari Ismail. Nah, sebutkan satu orang, siapa Nabi yang jadi Quran keturunan Ismail? Atau gini aja dah, nggak usah Nabi dah, tunjukin satu keturunan Ismail di dalam Al-Quran, siapa? Kalau yang saya tahu itu kalau Nabi itu hanya Nabi Muhammad bang. Kalau dari di mana dalam Quran bahwa Muhammad tuh keturunan Ismail? Di mana? Tidak ada kalau ayatnya. Iya nggak ada, makanya saya bilang kalian ini selalu saja menebarkan bohong, menebarkan dusta, menebarkan fitnah. Bukan fitnah, itu memang ahli sejarah yang mengkaji itu bang. Aduh, ahli sejarah lagi. Jadi Quran tidak ada gunanya untuk menjawab itu? Bukan nggak ada gunanya bang. Oke, kalau begitu saya tanya, di Quran mana ada ayat bahwa keturunan Ismail itu ada yang jadi nabi? Sebutkan satu namanya. Itu ahli sejarah yang mengkaji. Waduh, ahli sejarah. Oke, baiklah. Karena Anda tidak menggunakan Quran sebagai dalil untuk berhujah, maka Anda saya turunkan dulu ya. Sampai ketemu lagi Bustami Ahmad. Berat saudara-saudara. Teman-teman sekalian, beginilah saya bilang.
Setiap hari mereka bilang Quran kami ini menyempurnakan. Quran kami ini sebagai kitab penjelas. Giliran ditanya, Qurannya tidak dipakai untuk menjelaskan. Lalu di mana kata-kata Quran sebagai kitab penjelas itu di mana? Aduh, sungguh Anda ini penebar dusta yang nyata, saudara. Ya, nggak boleh begitu, saudara-saudara. Akhirnya, cie. Datang si Palen kita, saudara-saudara. Halo Palen, silakan nyalakan kameramu Palen. Oh, open cam. Oh iya dong, kau dulu ngomong. Aku tidak mau diskusi dengan gambar-gambar. Apa itu? Sekarang, ayo saya turuti kemauan saudara Valen ya. Silakan. Umar Al-Fariski. Silakan nyalakan kamera. Jangan grogi, jangan takut, jangan gemetar. Tenang. Si Juma sudah saya karungin dia. Silakan. Bentar, gua mau cari. Aduh, kenapa ini kok kresek. Jangan grogi dan jangan panik. Yuk, silakan. Ini sudah banyak ini orang-orang yang menanti-nantikan bagaimana ini kelanjutan antara Valen dengan si Juma. Oke. Nah, ini kan mantap. Jangan goyang-goyang, itunya apa? Masih kresek-kresek gitu. Iya. Apanya? Oke, sekarang udah bagus. Jangan digoyang-goyang lagi HP-nya. Aduh, ini nampaknya Umar Al-Fariski sedang menggunakan HP yang masih generasi jadul ini. Kok sampai kresek-kresek begitu? Nah, ini boleh nggak pakai masker, Riz? Kamu mau ngikut-ngikutin Juma? Begini loh, Umar Al-Fariski gini. Setahu saya nih, yang pakai masker itu, yang pakai cadar itu adalah kaum wanita. Kalau ada laki-laki. Bapak Ibu, kita sudah mendengarkan debat ini. Mari kita merenungkan firman Tuhan dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat 1 sampai yang ke-25. Begini bunyi firman Tuhan. Yesus Kristus batu penjuru. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu, yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, dan datanglah kepadanya, batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu yang hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu, bagi kamu yang percaya, ia mahal. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah. Dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu telah dikasihani, tetapi sekarang telah beroleh belas kasihan. Peringatan untuk hidup sebagai hamba Allah. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa
bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu memukamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang yang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Demikianlah bunyi-bunyi firman Tuhan ini. Kiranya kita terus diberkahi oleh Tuhan. Dan mari kita hormatilah semua orang. Kasihanilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah Raja. Biarlah tetap kita teguh di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah kita semua yang mendengar video ini menjadi saksi untuk kemuliaan Allah. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.